Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video statement Bung Pange membuat Bung Toel terdiam. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Bung Pange, kalau kita melihat laga sore tadi, telat nggak sih responnya Kluivert dan tim kepelatihan setelah kalah 0-4 loh di babak pertama? Ya memang yang paling menyakitkan itu bukan kenyataan ya, tapi harapan. Harapan, itu bener loh. Bahwa ekspektasi ini kan memang Saya berharap malam ini kita berbicara soal kemenangan. betul, sangat-sangat tinggi sekali kan. Kita tahu bahwa ketika ada pelatih baru, pelatih Kluivert harapannya lebih bagus daripada Iya dong. lebih atraktif daripada yang Yes, sebelumnya. menyerang. Kita tahu ini namanya ada proses belajar ya, learning curve. Bener, untuk pertandingan internasional ketemu cuma 3-4 hari. Tapi saya rasa ya, begitu kita lihat tadi starting lineup, saya bukan coach berlisensi kayak coach RD ya, jadi kita sebagai penikmat bola lihat. Tapi kalau kita sering nonton bola kita tahu ya, biasanya tim ketika main away, apalagi ini timnya baru dia, ya, itu kan mungkin ada ngelihat dulu lah. Ya. Kita pasti akan ngelihat tim tuan rumah mainnya gimana. Apalagi historically tim lawannya lebih kuat daripada kita. Tapi saya melihat memang ada kecenderungan Indonesia tadi kita overconfident, udah pasti. Overconfident, saya sempat nge-tweet, saya bahkan sebelum pertandingan saya bilang, saya lihat starting lineup kok saya agak cemas ya. Kita bakal overrun, kita bakal dilewatin di tengah. Gitu. 10 menit pertama, saya dengan senang hati, saya mengaku salah. Indonesia mainnya keren banget. Ya kan? Mungkin Jaises hampir gol, penalti dapat, oke. Tapi habis itu, sepak bola kan soal momentum ya. Momentum beralih, dan pada akhirnya kita bisa bilang bahwa ya ini adalah sebuah hasil yang sangat menyakitkan dan menyedihkan sebenarnya. Sebelum pertandingan kita lihat turunkan ekspektasi, jangan harap macam-macam, ini baru pertandingan pertama. Tapi enggak, ekspektasi kita tuh sudah sangat tinggi karena kan hype yang dibangun, kita mau lolos ke Piala Dan terakhir kita menang 2-0 lawan Saudi di GBK kan sebelum Betul. Jadi saya rasa pertandingan berikutnya, saya rasa kita nggak dalam posisi untuk bahasa Coach Edi tadi untuk coba-coba. Ya. Saya pengen lihat Indonesia menang, karena pada akhirnya ya, ball possession yang menang siapa? Indonesia. Shots paling banyak siapa? Indonesia. Passing sama agresif menang siapa? Indonesia. Yang menang pertandingan skor akhir siapa? Australia. So it's all about the final score buat kalau bersepak bola. Bung Pange, berarti kita tanggal 25 mesti gimana? Mesti menang. Gini, kadang-kadang kan memang ada faktor X ya, non teknis ya. Kayak misalnya saya sih penggemar sepak bola ya Coach RD dulu waktu di klub sama di timnas gitu. Kita lihat Coach RD berdiri di pinggir lapangan itu ada charm-nya kan. Ada aura, wibawa. Ada wibawa. Bahkan dalam situasi mau menang, mau kalah, mau seri gitu. Ini mungkin yang masih belum terlihat kalau dari Kluivert ya. Dan kalau tadi saya mau ngomentarin Bang Toel soal pertandingan tadi, apa seru dan berkualitas ya Bang Toel ya? Kualitas pendekatan taktikalnya berbeda. Iya. Itu mungkin berkualitas dan seru buat orang Australia. Mampus. Mungkin enggak gitu. Mampus. Makanya saya bilang, Kalah gitu. karena kalau orientasi kita hasil, clear, nggak ada diskusi. No issue, no discuss, no debat. Jelek. Tapi perubahan itu adakah dari segi permainan, dari segi apa ini? Iya ada. Kalau yang paham bola, bahwa itu berisiko seperti Coach RD, orang pelatih, iya. Coach RD bilang nggak seimbang, saya bilang asimetris. Kevin Dick didorong jauh ke kanan. Jadi kalau lihat babak pertama, serangan Indonesia cenderung dari kanan Kevin Dick. Dan James, saya agak bingung perannya. Jadi kalau bahasa awamnya nih, bahasa pasarnya nih, orang nonton di lapangan bola, nyerang kagak bertahan. Jadi agak tangguh. Itu kritikan, itu masukan. Tapi apakah kritikan itu pantas saya sampaikan di momen pertandingan pertama? Kecuali hasil pertandingan. Hasil pertandingan kenapa begitu menggusakan kita? Karena kita diarahkan pada keinginan, pada mimpi lolos Piala Dunia. Targetnya harus menang semua. Tadi nggak usah tanya, lawan Bahrain harus gimana? Harus menang. Lawan Cina harus gimana? Harus menang. Kecuali lawan Jepang yang kita nggak, yang kita memang beda Jauh level kelasnya, gitu loh. Ya, Tapi lawan Australia, lawan siapa? Australia, Bahrain, Cina harus menang. Gini, kalau soal hasil akhir iya, tapi kan gini, kan salah satu dampak dari kita berdiskusi soal sepak bola di ruang publik seperti ini kan ada ekspektasi yang di-set lagi-lagi, narasi yang tercipta kan. Narasi yang tercipta setelah Kluivert ditunjuk menjadi pelatih timnas, itu adalah bukan cuma menang,
tapi entertaining kok, gitu kan. Ada pemahaman yang berbeda. Saya sama Bang Toel nih beda Saya soalnya. nggak menyebut entertaining, tapi quality. Quality. Karena yang kemarin Pange aja bilang kan boring kan, cara mainnya boring. Mau di level ASEAN, mau di level Asia mainnya boring. Mau naturalisasinya udah 10, udah 12, udah 15, retreat dia parkir bus di bawah. Dari sisi hasil pragmatis. Itu salah nggak sih? Tapi kalau itu bisa dapat bukan soal hasil salah kemenangan benar. gimana Bang Toel? Ya makanya bukan salah benar. Iya, makanya kan Bukan salah benar. makanya kita menilai dari hasil akhir dong Kalau gitu kita kan. bicara diskusi hasil akhir clear. Saya nggak berdiskusi. Tapi kalau kita mau kasih insight sepak bola, insight pengetahuan sepak bola, ayo kita bicara. Kalau kita bicara orang awam 5-1 kalah, tapi satu hal tadi, kita pemain-pemain kita itu sebetulnya saya nggak ingin ngebela pemain-pemain itu, nggak mau nyalahin juga, walaupun saya tahu tadi ada yang salah siapa gitu, saya nggak mau gitu. Cuman artinya apa? Kita punya level loh untuk main itu. Australia itu tadi takut loh di awal itu. Ya elah. Cuman memang ada kesalahan-kesalahan error gitu loh. Oke. Contoh gol kedua deh kalau inget. Kita tuh lagi press di sini nih. Marcelino press, Denjem press, oleh apa Rafael Stek. Hilang bola ke sini. Ini dua gelandang abis, Tom Hai sama Nathan. Lalu bolanya Ya. lob lewat. Lalu akhirnya 1 lawan 1 nomor 7. Siapa tuh namanya? Vanis siapa tuh? Lawan Martin Paislov 2-0. Pukulan berat. 2 gol beruntun dalam angka cepat. Dalam waktu tempo cepat. Ya. Jadi itulah yang saya sebut kesalahan. Apakah resiko itu diperhitungkan pelatih? Diperhitungkan. Tetapi resiko itu menjadi besar ketika ada banyak individual error seperti yang disebut tadi juga oleh pelatih sebelumnya. Bola mati kita error. 6 poin Bung Pange nih, Cina dan juga Bahrain. Apa yang harus dilakukan oleh Kluivert? Apakah ada perombakan tim ataukah ada perubahan strategi nantinya kira-kira? Ya, yang pertama tentu saja ya jangan main kamikaze kayak tadi lagi. Kamikaze ya. Karena kenapa? Barbar Gini gitu ya, maksudnya. gini. Itu kan kayak menyerang at all cost itu di Iya. awal gitu. Kan gini, lagi-lagi ya kita ngomongin narasi yang terbangun. Kita pengen lihat sepak bola menyerang gitu. Tapi kan sepak bola bukan cuma soal menyerang tapi juga soal bertahan. Gitu. Kita menyerang oke, bagus banget. Saya juga kaget Indonesia main bagus banget 10 menit pertama gitu kan. Tapi kan pada akhirnya yang membuat kita terpukul Kebobolan. itu kan adalah gara-gara defense kita gitu. Jadi kadang-kadang kita harus nge-set ekspektasi bahwa kalau memang kita diharuskan untuk melihat sepak bola timnas kita main itu dengan lini pertahanan yang dalam, yang bertahan, ya nggak apa-apa. Kalau itu dibutuhkan untuk kita menang. Termasuk parkir sebenarnya juga nggak apa-apa dong. Kalau saya memang, buat saya bola tuh yang penting sangat pragmatis, yang penting menang. Mourinho aja Gitu. parkir. Apalagi ngomongin tim nasional kan. Iya. Gini, Iya. jangan sampai seolah-olah bahwa yang namanya sepak bola itu harus menyerang aja at all cost. Kita maunya bikin gol, tapi kalau bertahan tuh dianggap itu sering terbangun loh kalau buat narasi fans bola ya, bahwa kalau bertahan doang itu nggak main bola. Namanya enggak, bola ada nyerang ada bertahan. Ketika mainnya monoton itu jadi masalah nggak sih Mas Pange? Kenapa, sorry? Mainnya monoton itu jadi masalah nggak sih Mas? Main yang monoton. Kalau kita ngomongin soal liga nih ya, 38 pertandingan misalnya, kan banyak pertandingan nih kan. Ya. Ya mungkin kita bisa lihat tergantung lawan kita ngukur-ngukur. Ini kayak Mas Kesit tadi bilang, ini kan tiap pertandingan final. Ya. Tiap pertandingan final. Iya. Gitu. Jadi yang harus ditekankan ya sebagai supporter, sebagai penonton adalah kita melihat timnas kita menang. Kalau caranya mungkin secara estetik tidak enak dipandang mata, pada akhirnya skor akhirnya enak dipandang mata kok. Gitu.